kita berhasil loh bawa Pak Bupati ini ke kementerian kayak gitu. Jadi Bangkalan ini bahkan dilihat angkat pemerintahan daerah tuh ya. bener. Iya. Jadi kita berusaha kayak ngedatengin Bang Sandi, kemudian Bang Bahlil untuk ketemu sama Pak Bupati beserta jajarannya. Salah satunya yang bikin saya tuh nggak pingin merumahkan pegawai itu karena rasa bangga itu. Kayak ya alhamdulillah pengennya sih sebelum umur 30 tahun nanti udah semakin banyak nih pegawai-pegawai yang bisa kita bantu kayak gitu. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi di podcast kita ngopi-ngopi. Kali ini luar biasa banget kami bisa hadir ya di di rumahnya seorang perempuan yang cantik, seorang pengusaha sukses juga, terus akademisi sukses, yaitu Ketua Umum HIPMI Bangkalan, yaitu Ketum Zafira ya, karena namanya agak panjang saya sebutkan, Zafira Ayu Ratri Aldania. Betul tuh ya? Bener. Oke, ini bakalan keren banget teman-teman podcast kita. Saya juga agak dredeg biasanya kalau di samping wanita cantik ini. Tapi mungkin kita langsung sapa saja. Selamat malam tuh. Malam. Alhamdulillah. Akhirnya tuh ya, setelah beberapa hari kita upaya untuk podcast bisa terselenggara sekarang teman-teman. Apa kabar nih tuh hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tadi kita lihat sampean ada acara makan bareng. Bener. Mungkin kemarin itu nggak pas. Sekarang rezekinya. Jadi kayak lebih klop aja acaranya kalau hari ini gitu. Iya pas banget. Jadi ada banner juga karena habis acara. Ya tadi habis buka bersama sama anggota HIPMI. Oh itu HIPMI tuh ya? Iya tadi anggota HIPMI sekaligus sama santunan buat teman-teman disabilitas sama komunitas wartawan Bangkalan juga. Subhanallah, keren banget. Nah ini bedanya teman-teman kalau sama Ketum HIPMI ya, oleh karena beliau mental pemberdayaan pada UMKM sangat tinggi, jadi ada produk-produk ini punya sampean sendiri apa? Enggak dong, ini punya teman-teman sendiri. Teman-teman HIPMI jadi, semua tuh ya? Dari awal kita benar-benar berusaha ini HIPMI jangan cuman kayak olah-olah doang kita di dalam. Jadi teman-teman harus punya produk. Jadi kita benar-benar berdayakan, ada yang mereka usaha kopi, kemudian snack-snack sampai jamu-jamu, dan yang unik lagi ini kita ada. Nah, apa tuh? Ini kerajinan yang dari koran. Iya, awalnya saya kira itu kayu. Ya. Tapi ternyata koran murni. Jadi dia ada tas, kemudian ada vas. Ini tempat permen, ini dari kayu. Keren banget itu. Dan ini baru di kepemimpinannya sampean ada kerajinan seperti. Ya, jadi saya berusaha UMKM itu diberdayakan secara maksimal. Nice, keren banget pokoknya. Cerdas banget, energik juga beliau, ini bakalan asik ke depan. Oke, mungkin karena Zafira ya, Ketum Zafira ini adalah Ketum HIPMI, kita boleh dulu mulai dengan seputar HIPMI. Siap. Oke. Sudah berapa lama Tum Zafira nih jadi ketum? Ini jalan 2 mau ke 3 tahun sih. Biasanya berapa satu? 3 tahun sekali. Oke. Jadi tahun depan demisioner, ganti kepengurusan baru. Alhamdulillah. Tapi udah pesat banget kayaknya kemajuan saya beberapa. Oh, di podcast kita tuh banyak loh tuh teman-teman itu yang kita ini. Saya melihat semuanya teman-teman sebelum-sebelumnya ini yang diundang lebih dahulu. Iya. Oke, jadi karena ketum tadi nyinggung gitu teman-teman, memang sengaja sebenarnya tuh. Kita itu dari anggota dulu, kemarin sekretaris umumnya sampean gitu. Oke. Terus sekarang sudah sampean karena untuk ini subscriber juga biar ada gongnya gitu kan. Oke, Tum, kita kembali ke HIPMI nih. Siap. Sampean sudah hampir mungkin separuh lebih periode dan mesti kalau misalkan kita ingat kembali ada proyeksi untuk HIPMI waktu sampean jadi pemimpin ini, kira-kira tuh dari proyeksi awal sampai detik ini sudah berapa persen gitu? Kalau proyeksi itu beda pandang ya. Kalau sebenarnya kan dari awal itu yang pengen kita bina ini yang pengen saya bangun sebenarnya itu kan mulai dari vibes-nya. Jadi kayak vibes pengusaha di Bangkalan. Jadi kayak pengen bentuk ekosistemnya. Tingkat keberhasilannya kan mau dilihat dari ekosistemnya kah, atau dari pengkaderannya kah, atau dari sisi eksternal berupa kegiatan-kegiatan. Kalau prioritasnya sampean dulu. Kalau sebenarnya prioritas paling awal itu dulu sisi internal. Jadi kayak saya berusaha
bawa banyak pengusaha ke dalam sini, tapi benar-benar bisa mereka ini dikader untuk organisasi, membesarkan organisasi ini. Jadi kan kalau organisasinya besar berarti ekosistemnya mulai terbentuk Iya, tuh. benar-benar. Nah, kalau ekosistem terbentuk bakal gampang untuk mencari pengusaha-pengusaha baru di sini gitu. Terus misalkan apa namanya ya? Kalau di internal itu berarti berkaitan ada kaderisasi dong. Benar. Jadi kaderisasi sendiri ini kan gimana caranya mereka ini kan kalau di HIPMI itu fokusnya berjejaring kita. Berjejaring. Nah, jadi dari teman-teman ini masuk HIPMI, goalsnya apa sih? Saya selalu bilang dari awal, goals masuk HIPMI itu bukan mereka mencari pekerjaan. Jadi masuk HIPMI bukan berarti aku masuk HIPMI aku bakal dapat kerjaan nih, bukan kayak gitu. Bukan seperti itu Bukan ya, seperti harus itu. diperbaiki ininya Nah, teman-teman tuh. Tapi kalau misalkan kita masuk HIPMI, kita bisa dapat pekerjaan melalui jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalkan kalian bisa memanfaatkan dengan baik jaringan yang di dalamnya, itu pasti bisa terbentuk kolaborasi. Makanya kan dari awal kepengurusan saya menggunakan tagline-nya itu jargon kita sikolin. Nah, yang ada di belakang Nah, kita. ada di gitu belakang. Jadi sinergi, kolaborasi, investasi. Nah, sinergi ini gimana sinergi? Oh, kita sebagai pengusaha ini bersinergi satu sama lain nih, baik dari sisi internal kita maupun eksternal antara organisasi satu dengan organisasi lain. Kenapa harus sinergi? Kan sudah masuk satu HIPMI tuh. Apa pernah suatu kejadian itu bahwa meskipun satu HIPMI tapi tidak sinergis Oh, gitu atau banyak kan, misalkan kita berdiri sendiri-sendiri nih, karena mungkin si A ini tidak bisa bersinergi dengan baik kalau dengan teman-teman. Tapi kan fokus kita, oh ada loh dari teman-teman ini mungkin kalau salah satunya itu Karyana namanya. apa tuh? Mereka yang awalnya nggak kenal, dari HIPMI mereka kenal, satunya kontraktornya, satunya arsitekturnya, mereka bikin suatu usaha yang untuk bangun rumah. Jadi udah ada dari dekornya, dari interiornya sampai Bener-bener tukangnya. bisa disatukan begitu kan ya Benar. dalam satu. Mungkin salah satunya juga ada Mas Zainal dari yang usaha apa terbentuk kolaborasi dengan Sri Indah itu kayak gitu. Jadi dari HIPMI ini pinginnya dari yang nggak kenal jadi kenal, dari yang belum ada bisnis jadi bisnis. Jadi kan kita bisa kebermanfaatannya tuh ada. Jadi gitu. sirkulasinya itu benar-benar kebentuk. Bener dengan baik banget gitu. Itu pentingnya sinergi dalam. Bener. Dan sekarang gimana tuh tentang kata sinergi nih dalam di HIPMI sekarang? Kalau jalan 2 tahun ini sih sudah ada beberapa ya yang mereka kayak saya ini kan berusaha semuanya ini ada di HIPMI. Misalkan notaris tadi juga ada kita. Jadi teman-teman semua yang mau ngurus dari bentuk PT, kemudian mereka mau ada jual beli, legalitas tadi itu semua bisa diarahkan ke teman yang notaris tadi gitu. Jadi kayak teman-teman ini nggak kemana-mana lagi. Oh, karena di kita sudah ada notaris, ya udah kalau misalkan mau ngurus-ngurus di notaris ini gitu. Jadi sudah tercukupi semua di internal HIPMI itu ya. Selain itu kita misalkan kayak punya konsultan pajak. Nah, teman-teman yang punya masalah pajak atau mau belajar dari mulai pengisian SPT, kemudian dari izin-izin, misalkan kita ini yang punya usaha F&B harus pemasukan berapa sih kita harus bayar pajak. Sebenarnya itu kan ada tahapan-tahapan tertentu yang harus diketahui. Nah, itu mereka bisa konsultasi sama teman-teman di Jadi konsultan benar-benar pajak tentang gitu. knowledge dari usahanya itu Bener. bisa dikuasai karena banyak katanya kemarin kita Mbak Utri salah satunya Iya, mungkin bener, usahanya itu. sampean itu yang akhirnya beliau itu bilang hanya pengusaha itu cuma takut karena tidak tahu aja tentang Bener. pajak kayak gitu. Jadi emang banyak pasal-pasal yang dihidden oleh oknum tertentu agar kita ini tidak mengetahui harusnya ini ilmunya seperti apa gitu. Keren alhamdulillah. Berarti sinerginya sudah lumayan memuaskan lah tuh Lumayan ya yang lah. bentukan selama 2 tahun. Bener. Terus yang selanjutnya Kolaborasi. masih ada kolaborasi. Itu apa bedanya tuh? Kalau kita ini kolaborasi antara kita dengan pemerintah. Jadi kan awalnya tuh kita pinginnya ada, kalau sekarang ini kan yang hype ada trihelix, pentahelix. Jadi antara pemerintah, pengusaha, sama masyarakat. Yang paling simpel kan di situ. Nah, kita berusaha mengadakan ngebentuk kolaborasi antara kita sama pemerintah. Misal di awal saya dilantiknya kan Maret 2020. 2020. Iya, 2020, 2023, ya 2021. Pas pandemi. Nah, 2021 dibentuk. Mei itu saya berhasil bawa Pak Bupati ketemu sama Bang Bahlil waktu itu, Menteri Investasi. Iya. Jadi kita berusaha mendatangkan investor-investor, kolaborasi antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat waktu itu.
Jadi benar-benar di teman-teman HIPMI sendiri kita berhasil loh bawa Pak Bupati ini ke kementerian kayak gitu. Jadi Bangkalan ini bahkan dilihat ngangkat pemerintahan daerah tuh ya. Bener. Kirain cuma kayak pemerintahan daerah untuk HIPMI, tapi ternyata HIPMI malah yang ngangkat ini juga dong. Jadi kita berusaha kayak ngedatengin Bang Sandi, kemudian Bang Bahlil untuk ketemu sama Pak Bupati beserta jajarannya. Keren banget. Jadi kolaborasi-kolaborasi kecil seperti itu yang ingin kita bentuk agar kita ini kebermanfaatannya semakin luas gitu. Jadi sudah kokoh banget tuh ya di internal lah, di sinergi Insya Allah. itu. Terus kolaborasi ke luar yaitu dengan pemerintah atau lembaga, dan yang terakhir tuh yang paling menarik, investasi. Investasi. Jadi memang kita harus sadar Bangkalan ini kan merupakan kabupaten terdekat yang ada dengan Surabaya. Kita hanya dibatasi oleh Suramadu aja kan, tapi bisa kita lihat sisi investasi dibanding 3 kabupaten yang lain, kita sebenarnya paling tertinggal gitu. Ini investasi ini dalam konteks daerah atau pada HIPMI tuh di dalam? Jadi sebenarnya yang bisa HIPMI bawa kepada daerah. Oh ya Allah, subhanallah. Jadi yang bisa HIPMI Berarti bawa ini kepada sudah daerah. levelnya sudah kontribusi pada daerah. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalkan dinalar pakai akal biasa aja, orang awam aja, ngapain sih capek-capek ngurus investasi ke daerah, yaudah itu urusan pemerintah aja kan gitu. Iya. Tapi kan kita sebagai pengusaha, kalau misalkan semakin banyak investor yang masuk ke Bangkalan, otomatis pengusaha juga bisa semakin meningkat nih kan Iya gitu. juga sih, artinya ada kesinambungan antara. Bener. Gitu ya. Kalau misalkan kita pikir panjangnya kan gitu, oh kita dari sisi notaris tadi, notarisnya bantu pembebasannya, kemudian nanti ada kontraktornya ini pakai anggota HIPMI lagi, kemudian UMKM juga semakin tergerak kan gitu. Jadi panjang nih alurnya sebenarnya gitu. Itu sudah lengkap banget sih, diwakili dari 3 kata tuh. Bener. Dan ini si Colin ini di kepemimpinan sampean. Iya. Lalu Jadi kita ada si setiap Colin. kepemimpinan punya jargonnya sendiri-sendiri. Keren. Dan ke depan tuh dalam beberapa periode yang akan datang itu, setelah apa yang sampean rajut di HIPMI itu, apalagi tuh kira-kira yang ingin betul banget sampean untuk wujudkan? Sebenarnya yang paling pingin dari dasar itu yang dikembangkan itu di HIPMI PT sih. Jadi kita kan ada HIPMI, ada HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Benar. Kenapa tuh? Sebenarnya mereka bibit yang paling bagus untuk dikembangkan kan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa berkesinambungan dengan teman-teman HIPMI sendiri. Kalau anak-anak dari perguruan tinggi ini memang memiliki peluang usaha, akan dibantu, didanai, disuntik dana oleh teman-teman HIPMI sendiri. Jadi mereka, si Colin tadi akan terus terjalin gitu, akan lahir pengusaha-pengusaha baru. Bener-bener mikirin generasinya sebetulnya. Nah, jadi pengkaderannya terbentuk lagi tuh. Jadi HIPMI juga nggak akan berhenti di sini, tapi akan terus berkembang, punya kader-kader baru yang akan membesarkan organisasi ini gitu. Jadi saya nggak pengen sudah cuap-cuap aja kita nggak pengen cuman olah-olah aja, tapi buktinya ada nih gitu. Perguruan tinggi berarti itu belum terfikirkan ya sebelumnya. Kirain HIPMI itu misalkan sudah menghimpun saja pengusaha-pengusaha Wadah yang aja sudah, gitu. Ayo gabung di HIPMI, nanti di sinergi dan lain sebagainya. Ternyata HIPMI juga meneliti mungkin atau mencari untuk Bibit-bibit barunya. Karena kalau misalkan kita hanya sebatas wadah aja, namanya pengusaha kan sebalik lagi, ya kita udah punya duit, kasarannya kan gitu kan. Kok pengusaha pasti yang gede-gede gitu, kita udah punya duit, apalagi yang mau dikejar. Nah sebenarnya yang mau saya tanamkan ke teman-teman, kalau misalkan kita bicara cuan, teman-teman HIPMI PT ini adalah peluang cuan terbesar, karena kan mereka apa ini, kaitannya? ya jadi gini, teman-teman HIPMI PT ini kan mereka yang sedang mencari jati diri untuk membesarkan usaha mereka. Pasti kalau misalkan ditanya, kendalamu apa nggak bisa gede? Dana. Uang biasanya. Ya kan, uang gitu kan. Nah, kita akan meneliti itu dari teman-teman HIPMI, usaha-usaha apa aja yang berpeluang untuk bisa dibesarkan. Kalau memang dia berpeluang untuk dibesarkan, kenapa kita nggak mau suntik dana aja? Gitu. Nah, dari mereka yang, oh aku dari HIPMI ini bisa dibesarkan loh. Kenapa aku nggak akan nggak melakukan hal baik seperti ini juga ke adik-adik lagi kayak gitu? Ya kalau memang benar seperti itu ya beneran bisa nolong, karena emang mahasiswa problemnya kan ya terbatas itu kan. Masalah Saya selalu bilang, jadi goal dari kepengurusan sih pengennya lebih banyak ngebentuk organisasi ini menjadi wadah untuk pengusaha-pengusaha baru. Tapi kan nggak qualified gitu ya, kalau perguruan tinggi mahasiswa itu kan maksudnya banyak gagalnya lah. Kalau HIPMI
ngasih bantuan dana untuk jadi pengusaha? Tergantung sih, saya soalnya bikin usaha itu dari saya masih zaman kuliah. Subhanallah. Berarti sampean itu optimis aja gitu ya Iya. untuk PT Ya, perguruan misalkan tinggi ya. dari 10 usaha masa nggak ada satu yang berhasil gitu. Iya, Jadi iya. kita lihat peluang usahanya, kita kan pasti bisa R&D lagi, research and development-nya. Usaha apa sih yang bakal gede 5-10 tahun lagi kan gitu kan. Ini kayaknya kalau mahasiswa tahu nih tuh programnya sampean ini tentang PT HIPMI PT itu kayaknya banyak banget sih yang ini. Kita udah ada beberapa yang jadi HIPMI PT kan. Tinggal memang di Bangkalan sudah di banyak? Bangkalan udah ada di UTM, kemudian PGRI, STKIP, STKIP itu ya STKIP itu sudah ada. Jadi tinggal beberapa perguruan tinggi. Pinginnya semuanya ini pada akhirnya di HIPMI PT kan biar kader-kader ini semakin banyak Iya. gitu. Selain dana tuh, kalau ke PT ini, ke HIPMI PT ini Resource. kira-kira apa yang di ini? Ilmu. Ilmu Jadi ya, artinya ada kesadaran. kaderisasi itu. Maka ada kaderisasi karena jadi kayak kita nih punya teman-teman tadi yang konsultan pajak, notaris, kemudian yang sisi lain kita nih sering melakukan kelas-kelas pelatihan. Berarti semacam ada konseling gitu ya untuk jadi Benar. pengusaha sukses. Jadi kayak inkubator bisnis gitu. Jadi mereka diinkubasi buat mereka melahirkan bisnis-bisnisnya tadi itu gitu. Subhanallah, keren banget kalian tuh. Oke, berarti itu sudah kayaknya kalau ini ya dalam periodenya sampean ini apa yang sampean bilang tadi tentang psikolin, terus sekarang fokus ke HIPMI PT ini. Kayaknya ini optimis ya untuk karena ada yang bilang nih tuh beberapa teman-teman itu suatu daerah atau negara yang maju itu bergantung pada pengusahanya begitu Pak. Benar. Hingga kalau itu terwujud benar-benar bisa mendorong banget tuh ya. Benar. Itu yang terjadi sama Singapura sebenarnya kan. Gimana? Sekarang Singapura itu air aja ngambil dari Indonesia. Ya Allah subhanallah. Singapura itu kan ngambil air dari Batam. Nah, tapi kenapa dia bisa lebih jauh berkembang daripada Indonesia? Karena jumlah pengusahanya itu masih Indonesia masih sedikit banget sebenarnya. Makanya saya bilang saya ingin memberdayakan memang suatu yang besar itu kan. Tapi kan misalkan kita tidak mulai pun itu nggak bakal jalan. Tuh. Jadi kita mulai dari sesuatu yang kecil aja yang bisa kita mulai sendiri. Selain itu kan kalau jadi pengusaha itu juga ini ngurangi angka pengangguran. Benar sekali. Itu sebenarnya yang jujur selama pandemi COVID-19 kemarin, kalau dari sisi kita yang pengusaha itu kan mati-matian. Iya ya. Nah, cuman emang yang selalu saya terapkan pun saya nggak pengen merumahkan satu pegawai pun di tempat saya gitu. Jadi waktu COVID sampean tetap survive di sana. Saya COVID malah bikin usaha baru. Ya Allah subhanallah. Orang-orang nggak berani, saya bikin usaha baru 2021 itu saya buka tempat baru. Subhanallah, nggak umum tuh karena ada penutupan, ada pembatasan yang ngeri banget itu. Benar. Kalau kita lihat kayak di Suramadu aja yang besar-besar tuh. Benar. Gimana tuh sampean bisa kayak gitu tuh? Jadi saya ini kan sekarang concernnya memang di F&B, food and beverage. Fokusnya di makan karyawan. Jadi emang saya ngincer perusahaan-perusahaan swasta yang mereka ini di kala pandemi kemarin itu justru produktivitas kerjanya semakin tinggi gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya handle kemarin selama COVID itu mereka gak ada WFH sama sekali, justru WFO. Kalau yang sakit, justru yang sakit itu aja yang WFH, lainnya tetap harus kerja gitu. Sehingga itu tidak ini ya ke usahanya sampai itu tetap bisa ini. Tetap survive. Alhamdulillah. Ya karena emang ngeri banget sih teman-teman kalau ini COVID ini. Jadi mungkin setelah ini kita bahas tentang ini ya prestasinya sampean di akademik ya. Ternyata beliau ini teman-teman Tum Safira ini adalah lulusan Ciputra loh. Ini kampus impian semua orang ini pasti. Kalau di Ciputra itu kan terkenal dengan pengusaha-pengusaha sukses nanti yang jadi itu dan katanya yang kuliah ini sudah orang-orang hebat gitu tuh ya. Itu sampean sendiri yang merasakan selama kuliah S1 S2 sampean di Ciputra. S1 S2 insyaallah ngambil S3 juga di Ciputra lagi. Gimana tuh cerita ke kita tentang atmosfer deh di Ciputra. Sebenarnya memang atmosfer itu terasa setelah saya membandingkan dengan teman-teman yang kuliahnya jurusan sama tapi kampusnya berbeda. Itu terasa misalkan kita lagi nongkrong. Kalau di Ciputra ini kan kita di ujian sampai semester 3 sebenarnya. Jadi kalau misalkan
bertahan sampai semester 3, kita bakal terus lanjut kuliah. Oh. Karena memang dari semester 1 sampai semester 3 ini kan kita dibentuk untuk melahirkan usaha. Iya. Nah, ketika kita yang setiap semester diwajibkan untuk ikut pameran, terus harus ada penjualan berapa untuk bisa membesarin usaha itu. Lo berarti ujiannya langsung real Iya. time gitu ya? Real ini ya? time, jadi benar-benar semester 1, kita semester 1 tuh justru, jadi begitu masuk kuliah semester 1, kita tuh ada kelas reboan namanya. Nah, setiap hari Rebo itu, kalau semester 1 itu kita diwajibkan jadi sales. Jadi kayak banyak perusahaan datang, kemudian kita dibagi, oh si A masuk perusahaan ini, dan itu harus jadi jual produknya si perusahaan ini semester 1. Bener-bener praktek langsung. Bener-bener praktek. Itu kita praktek sebenarnya dari ospek. Ospek itu ada rally bisnis namanya. Allah. Jadi kita bikin produk, jualan, bikin prototype kayak gitu. Dan itu memang efektif banget akhirnya tuh. Bener, jadi kayak semester 1 pelajaran tentang apa nih, itu yang dipraktekin ke usaha. Semester 2 pelajaran tentang apa itu yang dipraktekin, terus sampai semester 8 kita bikin skripsi. Skripsinya itu tentang usaha kita sendiri, jadi yang diteliti bukan perusahaan orang, tapi perusahaan kita. Ya, keren banget sih. Itu sudah metode yang menurut saya itu sudah maju sih. Karena saya sendiri tidak kuliah di Ciputra itu, memang kebanyakan masih teori sih. Ya. Jadi kayak persaingan kita masih sebatas di kelas, siapa yang berani nanya, siapa yang hadir lebih ini. Bener. Tapi ketika diaktualisasi ke lapangan itu nonsen aja akhirnya. Jadi emang kita itu justru di kampus nggak boleh punya produk yang reseller. Harus ciptakan produk sendiri. Benar. Itu yang bikin teman-teman sebenarnya ada yang nggak lanjut, ada yang memang semakin semangat lanjut, karena kan kalau misalkan ngebesarin usaha itu kan tidak segampang itu. Oh, di tengah jalan crash sama partner, di tengah jalan ternyata rugi, di tengah jalan ternyata market tidak bisa menerima produk itu. Ya. Nah, tapi kan kita tetap harus fight tuh selama kuliah Bener-bener gitu. merasakan langsung dinamika. Bener. Terus sampai S2 sampai. Ya, jadi saya S1-nya itu ngambil International Business Management. S2-nya saya ngambil Corporate Entrepreneurship. Jadi kalau S2-nya itu cuma ada 2 jurusan, ada 3 sekarang, Corporate Entrepreneurship, Family Business, sama Social Entrepreneurship. Nah, saya ngambil yang corporate itu untuk mengetahui karena kan kita dari S1 sampai kita mau jadi S2 ini kan nggak belajar tentang jadi karyawan. Jadi kita nggak tahu sisi jadi karyawan itu sebenarnya gimana. Ya, Nah, S2-nya saya ngambil dari corporate itu, kalau aku jadi karyawan itu bebannya kayak gimana sih, kayak gitu. Cuma untuk sebatas apa ya namanya itu bisa mengcombine Bener. suatu kondisi yang berbeda begitu tuh. Bener. Tuh, dan kalau ini di Ciputra itu sudah pasti sukses kayak sampean semua nggak sih itu? Ya, balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Masa ada lulusan Ciputra yang Masih kerja jadi pegawai gitu. Ada. ya Allah, padahal sudah dengan metode yang sudah Bener. Tapi saya yakin Perbandingannya. Perbandingannya lebih gini. Itu beneran gimana sih tuh kayak lulusan Ciputra sudah dengan metode yang sebagus tadi, kok masih menjadi apa ya namanya karyawan meskipun rata-rata sih biasanya itu karena mereka berpikir kalau ya udah usaha yang dibentuk selama kuliah ini hanya tugas kuliah aja gitu. Beliau ini juga sekarang aktif sebagai dosen di Ciputra. Itu betapa pencapaian yang luar biasa. Orang-orang pada umumnya mau kuliah aja di Ciputra itu sulitnya luar biasa. Beliau S1, S2 dan jadi dosen. Seneng bicara sih dasarnya aja. Tapi kok artinya kualifikasinya sampean tuh udah tinggi banget. Insya Allah. Jadi kebetulan kan emang ngajarnya pun semester 7, semester 8. Jadi benar-benar mereka yang butuhnya itu benar-benar praktisi yang bicara. Jadi bukan cuma teori, karena mereka yang semester 7, semester 8 kan anak-anak yang sudah enak kuliah kan. Jadi ketika yang masuk itu praktisi, mereka kan lebih trust lagi gitu. Jadi benar-benar kita sharing, ya kita punya usaha, sama-sama punya usaha, cuman kita membesarkan usahanya itu dengan cara A, B, C, D, E. Jadi apa yang disampaikan pun itu nyata gitu. Tapi sampean kan semudah ini begitu kan ya, untuk memperoleh ekspertasi sampai levelnya jadi dosen di Ciputra, yang notabene sih mahasiswa sampean tuh udah yang top banget itu ya, top student banget. Tuh apa yang sampean dulu persiapkan mulai dari kuliah? Ini kan cepet banget nih di umurnya sampean yang masih muda banget nih. Mungkin karena sering sharing sama dosen-dosen di sana, kemudian akhirnya dosen pun kayak
mau nggak bantu ngajar, kayak bisa nih gini. Karena S1 S2 pun kan benar-benar di Ciputra. Mau nggak bantu buat adik-adikmu lagi nih biar bener-bener tekadnya semakin kuat buat jadi pengusaha gitu. Ya udah, jadi kayak awalnya sih karena sering ngobrol sama dosen-dosen juga. Terus bisa nih kok mau nggak ngajar gitu. Awalnya sama takut karena kayak bisa nggak ya? Karena kan anak semester 7 semester 8 nih udah agak bebal semua. Iya, apalagi semester 7 semester 8-nya Ciputra gitu iya, kan. jadi kayak ya kita udah bisa semua kan gitu mikirnya. Jadi bener-bener yang disampaikan, saya pun bikin usaha itu di semester, jadi kan memang saya waktu ngambil S2 itu fast track. Jadi begitu semester 5 sudah ngambil S2. Subhanallah. Jadi saya itu 2016 itu ngerjakan skripsi sama tesis itu hampir bersamaan. Ya Allah. Jadi bener ada waktu yang di kampus terus. Otaknya beda ya teman-teman, ininya beda, effortnya beda. Emang saya jujur ketemu sampean pertama kali tuh energik banget gitu. Saya nggak tahu kalau sampean aktif di dosen tuh. Dan ini karena saya dan teman-teman yang nonton ini gak kuliah di Ciputra, mumpung ada dosen Ciputra. Kira-kira kiat-kiat sukses ya untuk jadi pengusaha. Aduh. Mungkin bukan sukses lah, tapi berani mungkin ya menjadi pengusaha. Ini yang sampean sudah pelajari bertahun-tahun di Ciputra. Apa sih itu maksudnya? Mungkin melihat kendala kenapa kok orang di sini nih masih jarang pengusaha, terus banyak pengusaha yang gagal, itu sepengalamannya sampean gimana? Kalau saya sih tekad. Jadi kayak tekad setiap orang aja. Kalau emang tekadnya sudah bulat jadi pengusaha, namanya pengusaha kan masih ada up and downs-nya kan. Saya pun baru sadar ketika kemarin udah waktu ya bagi-bagi THR. Jadi kayak waktu bagi-bagi THR, terus lah kok banyak banget yang dibagi gitu. Terus anak-anak baru bilang, nah ya iya mbak, kan banyak karena 2 kali lipat sekarang jumlah pegawai kayak gitu. Jadi emang up and downs-nya ketika tahun lalu nggak sebanyak sekarang karena memang tahun ini ada beberapa usaha baru, mau nggak mau kan memang akhirnya jumlah karyawannya semakin banyak lagi. Jadi memang kalau dibilang kiat-kiat balik ke tekad. Kalau tekad saya itu dasarnya emang seneng, semakin banyak karyawan kan berarti semakin banyak orang yang akan kita bantu. Iya. Nah, kalau orang yang kesadarannya kurang nih, semakin banyak karyawan kan harus ngeluarin ini kayak konsumtif gitu. bener. Kalau saya semakin banyak karyawan, oh berarti kita ini masih bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan lagi kayak fase-fase sedihnya aja, pasti kan kita masih ada up and down ya. Kalau misalkan di titik terendah kita, aduh capek banget nih. Kayak contohnya hari ini aja puasa pagi tadi jam 8 berangkat ke Surabaya buat handle hampers, kemudian ngirim, kemudian masih harus nyiapin di sini. Di jalan kayak ada aduh capek banget nih. Cuman kayak yang bikin senang itu wah banyak banget nih yang harus dipersiapkan. Kayak setelah puasa ini pengen running usahanya lebih kenceng lagi jadinya. Jadi kayak dibalik rasa sedihnya kita harus ingat banyak banget nih yang kita bantu uluran tangannya. Oh misalkan kayak ada 53 pegawai, berarti ada 53 jiwa yang kita bantu, ada 53 keluarga yang kita bantu di balik ini semua. Itu ngarepin banget kesampean itu di Tum Safira bantuannya ini. Kalau misalnya bilang ngarepin, aku takut kayak takabur dah. Cuman memang salah satunya yang bikin saya tuh nggak pingin merumahkan pegawai itu karena rasa bangga itu. Kayak ya alhamdulillah pengennya sih sebelum umur 30 tahun nanti udah semakin banyak nih pegawai-pegawai yang bisa kita bantu kayak gitu. Dan karena jadi pengusaha kata sampean tuh kalau tekadnya agak kuat-kuat banget, karena capeknya kan nggak hanya aktivitas ya, pikiran kalau lagi down. Iya, pikiran, beban kan kalau lagi down. Jadi balik lagi kalau emang tekadnya kuat, bisa dibilang sehancur apapun usaha tuh pasti kita akan besarkan terus. Karena kan kalau buat saya sih setiap saya melahirkan usaha itu saya anggap itu bayi. Ya namanya bayi gimana? Kan harus dimong dulu, diajarin jalan, dibesarkan. Kadang-kadang juga banyak anak udah dibesarkan pun tidak sesuai ekspektasi kita kan gitu. Nah, cuman balik lagi ya udah namanya anak, gimana lagi nih anak? Ya udah harus diramut, dimong lagi, diperbaiki terus gitu. Banyak pengusaha itu kalau kita lihat ya, kita diskusi itu yang malah kalau cuma gagal sekali 2 kali mungkin beliau tuh bisa mulai lagi ya.
Tapi biasanya dari internal diri sendiri itu loh Tum. Kayak hanya dia sadar jangan-jangan nih saya bukan takdirnya Passionnya jadi bukan di pengusaha. situ gitu. Itu menurut sampean tuh gimana untuk orang-orang seperti itu? Kalau saya sih namanya pengusaha ya. Kalau saya misalkan diledekin, wah Hipmi ini banyak duitnya, pengusaha semua. Ya kita ini namanya pengusaha itu apa-apa diusahakan kan gitu. Apa-apa diusahakan. Jadi kita mau gagal kayak gimana pun, kalau emang tekad dasarnya emang jadi pengusaha ya pasti ada alasan di dalam diri kita ini buat terus aja jalan gitu. Subhanallah. Jadi bener-bener nggak ada pilihan untuk berhenti Bener. atau pindah jalur. gitu ya? Bener. Kalau saya sih namanya gagal. Saya itu kalau misalkan orang nanya ya enak. Kamu mau usaha karena punya modal kan gitu kan ya. Kalau misalkan dibilang modal, privilege mungkin ada ya, privilege dari orang tua. Cuman emang kalau misalkan modal yang ini duit buat bikin usaha, orang tua sebenarnya nggak mendukung ke arah sana gitu. Lagian mau seprivilege apapun banyak juga yang gagal gitu kalau sudah. Saya itu bener-bener awal bikin usaha pun kayak awal bikin usaha tuh 2014 itu bikin kafe gitu. Terus abah nanya, jadi abah itu sama mama datang ke tempat usaha tuh sudah mau soft opening gitu. Terus nanya, kamu kok bisa bikin kafe kayak gini? Iya, sertifikat tanah yang atas namaku kemarin tak gadein, tak sekolahin. Ya Allah, tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan tua. Berarti emang pengusaha tuh harus nekat juga dong ya. Jadi cuman emang yang saya titip pesan ke abah sama mama cuman ya ini sesuatu yang aku ambil keputusannya, jadi aku mau nggak mau harus bertanggung jawab. Jadi biar gimana pun entah nanti ada cicilan atau apa ya, aku bakal nyelesain itu sendiri gitu. Faktor terbesar menurut sampean yang akhirnya sampean terdorong banget nih untuk jadi pengusaha, sampean akhirnya ada di titik ini tuh, kalau boleh sampean inget-inget lagi itu apa nih? Wong sudah kaya, sudah ini pendidikan udah bagus kok mau sampai gadaikan ini dan lain sebagainya. Jadi memang itu salah satu faktor yang bikin kita ini mau nggak mau harus kerja. Jadi kayak ya aku punya tanggungan ini harus selesai, dan tanggungan ini kan untuk usaha ini gitu. Kalau usaha ini gagal berarti aku akan kelimpungan buat bayar tanggungan ini gitu. Masa mau mantap terus? Iya. Jadi nggak mungkin kan kita mau makan tabungan terus gitu. Kapan nabungnya kok misalkan mantap terus kan gitu kan. Saya ada beberapa tempat kayak ada food coma itu di Samator. Jadi handle headquarternya Samator. Kemudian ada food stop di Geraha Pena. Subhanallah. Kemudian ada Surabaya semua. Iya. Ada toko bakmi saudagar, ini baru Januari kemarin rilisnya. Subhanallah. Terus bulan puasa ini bulan Maret akhir kemarin launching buat toko bakmi saudagar Express. Keren banget. Jadi rata-rata memang di F&B. Ya. Selain di F&B ada lagi tuh? Biasa pengadaan aja sih. Jadi kalau misalkan ada pengadaan alkes, kemudian pengadaan yang kecil-kecil itu tetap kita kerjakan karena memang bis keluarga kan kontraktor semua gitu. Kalau untuk teman-teman di F&B nih yang aktif di F&B, tantangan di usaha itu apa sih Tum? Karena saya sama teman saya juga berapa kali buka terus tutup gitu kan. Mungkin apa sih yang perlu disiapkan untuk yang pengusaha-pengusaha F&B? Kalau F&B itu sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Mungkin hampir semua usaha tuh gampang-gampang sulit. Cuman kalau buat saya sih ngeliat momentumnya. Momentum sekarang nih apa sih yang lagi orang-orang suka kan gitu. Jadi kayak saya ketika melahirkan usaha bakmi ini, beberapa kali mungkin kalau di sosial media kayak TikTok, Instagram, Reels gitu, usaha yang paling sering muncul FYP-nya tuh bakmi rata-rata. Nah, saya sebenarnya bakmi itu udah mulai dari tahun lalu, cuman memang ini update juga sampai di sana itu. Oh iya wajib, kita ini kan harus mengikuti zaman terus ini, apalagi misalkan kita ngeliat Gen Z gitu ya. Kalau kita gak ngikutin zaman kalah banget sama mereka yang Gen Z ini. Nah, minum air berkananya. Amin. Ya itu mungkin tuh kayak tantangan untuk yang usaha makanan begitu kan. Terus mungkin ada masukan untuk sebenarnya kalau makanan itu gampang-gampang sulit sih emang. Yang jelas itu kita harus mengerti pasar itu inginnya apa sih sekarang. Jangan sampai kita bersifat idealis, ya udah aku sukanya ini, mau nggak mau kalian harus terima. Tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan pasar. Menyesuaikan gitu. Dengan pasar sebenarnya. Cuman emang kita ada tahapan-tahapan yang kita nggak bisa terlalu masuk sama keinginan pasar. Kita memang
oh aku mau bikin A nih, misalkan nih kayak saya misalkan bikin bakmi. Nah kita akan meriset tuh bakmi yang bisa diterima oleh market kayak gimana gitu. Misalkan kita bikin seafood nih, seafood yang emang customer suka di Bangkalan ini kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana. Terus ininya gimana? Risetnya kayak apa itu? Saya bisa dari customer behaviornya, jadi perilaku customer kayak gimana, kemudian daya belinya seperti apa, kekuatan. Jadi jangan sampai kita jual harga makanan 50.000 ke atas, padahal mereka nggak mampu ngeluarin harga segitu kan gitu. Jadi kita lihat juga daya belinya kayak gimana. Oh mungkin kita bisa menyesuaikan harga dengan bahan-bahan yang kita jual, mungkin seafoodnya nggak terlalu mahal. Nah cuman emang variasinya oke nih banyak, misal kerang atau udang. Udang ada udang goreng tepung, udang goreng gandum, itu kan banyak kan jenisnya, udang telur asin. Nah hal kayak gitu yang kita variasinya bisa disesuaikan lagi nih kayak gitu. Jadi saya bilang market ini jangan dipaksa untuk menerima, tapi kita juga nggak bisa terlalu masuk ngikutin keinginan market kayak gitu. Orang kan selalu ini ya dilema terhadap dua hal itu, tentang rasa dan harga nih. Kalau masukan dari sampean sendiri itu, karena orang dilema, ini kita mau enakin masakannya itu mau total gitu, tapi harganya nanti naik. Terus kalau harganya diturunkan, nanti rasanya berkurang. Tuh dilema itu menurut sampean sendiri. Nah sebenarnya kalau misalkan dibilang rasa sama harga, sebenarnya nggak pengaruh loh mas. Kok bisa? Itu nggak pengaruh, karena kan emang kalau emang kita bisa dasarnya masak enak aja. Tapi kan ada bahan yang harus dibeli yang lebih banyak mungkin atau? Nggak juga. Enggak dong. Jadi sebenarnya lebih ke kualitas. Misalkan nih, kita mau bikin udang yang murah tapi enak, ya jangan pakai udang yang lobster atau udang windu dong kan gitu. Jadi disesuaikannya itu di base produknya. Misalkan kita mau bikin ayam nih, lah ayamnya kok nggak pakai kalkun? Ayamnya kalau misalkan kita pakai kalkun ya pasti mahal gitu. Atau kita pakai ayam kampung pasti mahal. Tapi misalkan kita pakai ayam horn tapi masakannya bisa di model divariasi macem-macem, itu bisa enak-enak aja. Berarti gitu. Ini bukan suatu dilema yang harus dipilih salah satu. Enggak juga gitu. Kayak misalkan steak contohnya. Bisa tuh steak ada orang jual harga 50.000. Oke, mungkin ini topik-topik akhir ya Tum yang ingin kita diskusikan dengan sampean tuh. Sampean tuh sebagai perempuan aktif banget ya dalam banyak hal kayak akademik, terus apa ya, usaha juga organisasi. Kalau dalam perspektif sampean sebagai perempuan tuh kan apa ya, itu kan tidak umum ya kalau perempuan ini, stigmanya lah. Stigmanya itu kan ya hal-hal yang ya urusan di rumah, sedangkan urusan-urusan yang sampean ini biasanya lebih ke masculinity gitu. Kalau pandangan sampean tuh memang sih banyak dilemanya jujur. Kayak setiap aktif kegiatan gitu, pertanyaannya selalu, terus anak gimana kalau misalkan kamu kerja atau kamu aktivitas di luar? Pilihan sih sebenarnya. Karena mau gimana pun, mau jadi pengusaha atau enggak, pasti tanggungan itu tetap ada kan. Pasti omongan-omongan itu tetap ada. Cuman emang baik lagi, kenapa harus sisi ibu aja yang dilihat, anak mana? Kenapa kalau misalkan bapak yang kerja nggak pernah ditanya, anaknya mana pak? Gitu kan, sama siapa anaknya kok nggak pernah? Sebenarnya kalau misalkan sekarang ini kan sudah umum kayak kesetaraan gender gitu kan ya. Kesetaraan gender, iya itu. Nah kalau misalkan saya sendiri melihat, nggak ada masalah ya mau cewek atau cowok pada akhirnya gitu. Karena hidup itu pilihan. Sebenarnya saya awal-awal masih dilema, mungkin sampai sekarang pun sering dilema kayak, anaknya gimana? Kok aktif banget di luar? Ya saya tahu juga lah batas waktu buat ngurus anak kapan, buat ngurus organisasi kapan, buat ngurus usaha kapan. Karena berkenaan dengan sosial kita nih, terutama misalkan masih di Madura ataupun Jawa Timur, itu kan ya sekali lagi ada stigma bahwa oh kalau perempuan ini sering keluar nanti dikira aneh-aneh, atau artinya itu kan masuk tuh batasan-batasan itu, klaim-klaim itu masuk. Terus sampean sebagai perempuan yang punya emosi lah di sana, gimana bisa tetap standing begitu kan di? Biasanya memang ada kayak namanya cewek, apalagi punya masa-masa PMS lah apa-apa, up and down-nya pasti ada. Cuman memang
dari ketika melahirkan pun, kalau misalkan ibu-ibu biasanya kan ada namanya baby blues. Nah, saya sendiri tuh selalu berusaha kayak mengerti diri sendiri. Kalau aku dengerin mereka, aku makin down. Iya, iya. Nah, aku harus punya pelarian sendiri nih. Misal me time-ku apa sih sebenarnya gitu kan. Oh, me time-ku ini pergi belanja, bukan belanja yang shopping ya, tapi kayak cuci mata sendiri aja gitu. Kayak saya selalu izin ke suami. Karena kan pasti kita kan meskipun seaktif ini, kayak izin suami tetap perlu kan. Jadi kayak aku mau keluar ya biar aku nggak stres, karena kalau stres kamu juga ikutan bakal stres juga, bakal kena omelan lah, ceramah apa-apa. Ya udah, suami juga mikirnya simpel kayak ya udah, daripada aku dimarahin bebas aja gitu, yang penting juga kamu tahu batasanmu kalau kamu seorang ibu sama istri gitu. Akhirnya sampean mendapatkan apa ya, kepercayaan itu untuk menjadi perempuan yang mandiri, yang aktif dalam beberapa usaha itu. Akhirnya gimana, kan pasti awalnya ada larangan-larangan gitu tuh. Sebenarnya komitmen ketika sebelum nikah, karena memang saya ada usaha kan dari sebelum nikah. Iya. Jadi saya 2014 sudah ada usaha, kemudian suami juga udah tahu kesibukan-kesibukan sebelum menikah. Jadi mungkin beliau udah terbiasa kayak, oh istrinya ini mau nggak mau harus seperti ini. Kalau misalkan saya dipaksa menjadi ibu rumah tangga pun, suami bakal pusing, tanggungannya bakal lebih gede lagi kan gitu. Iya. Oke, kita nggak apa-apa di rumah, tapi uang jajannya lebih gede lagi ya, kayak gitu. Tum, sampean sebagai perempuan nih, kita pengen banget sampean share kepada perempuan-perempuan lainnya ya khususnya, atau kepada semua orang mungkin umumnya. Sampean sebagai perempuan, pengusaha juga aktif di berbagai organisasi dan akademik. Gimana sih sampean punya mindset, terus ngejalaninnya tiap hari sekuat ini, setegar ini tuh gimana sih? Kan itu pasti banyak dilema-dilema, pertentangan. Biar di luar tuh lebih aware gitu bahwa enggak kok, bisa juga kok kita jadi kayak Tum Safira nih. Tadi kok emang kok bicara mindset ya. Balik emang kalau saya selalu bilang dari awal, tekad sih. Tekad kita ini pengen jadi apa sih? Karena memang kalau tekadnya nggak kuat, dengar omongan netizen lah, dengar omongan orang-orang sekitar, bahkan kayak lingkungan terdekat pun, itu pasti gampang down. Cuman emang karena mindsetnya, ya saya berjalan seperti ini sekarang karena keinginan saya sendiri gitu. Dan saya tahu batasan-batasan apa saja yang perlu saya lakukan. Jadi cuma balik lagi ke kayak menguatin mental sendiri. Caranya gimana tuh? Kalau saya kayak selalu nanemin ke diri sendiri positive vibes kayak gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang positif dengan tujuan untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak gitu. Kayak kadang-kadang memang ada fase kayak ya udah aku sakit sendiri aja, tapi aku masih bisa ngasih manfaat buat banyak orang gitu, kayak berkorban sendiri aja gitu. Cuman kadang-kadang dari pengorbanan itu pun yang bikin saya happy gitu, kayak saya berkorban tapi saya bisa ngeliat orang lain tersenyum gitu. Itu kadang-kadang yang bikin saya happy aja gitu. Emang kalau misalnya capek tiap hari, saya kan PP dari sini ke Surabaya kan. Nah, cuman memang karena kayak happy aja gitu di jalan. Kalau di rumah saya tuh semakin banyak istirahat, itu semakin gampang capek. Oh gitu kan? Jadi kayak sama puasa aja mungkin nggak bisa diem blas gitu. Iya, mentok kayak 4 jam, 3-4 jam tidur. Habis itu lebih banyak aktivitasnya di luar. Subhanallah. Iya. Ya sih, semoga banyak orang yang nonton ini, terutama perempuan, karena ketakutan, keraguan biasanya pasti ada sih, karena sebenarnya yang bikin takut itu bukan hanya diri sendiri, tapi omongan orang sekitar pasti kan. Lingkungan terdekat pasti yang bikin takut. Iya, dan kita tidak bisa memilih lingkungan terdekat tuh. Kadang mau pindah kemana aja lingkungan terdekatnya pasti ada. Nah, justru karena kita harus sadar, kita mau dimanapun kita berada pasti ada namanya itu netizen yang julid lah, yang apa. Cuman balik lagi ke diri sendiri. Kalau emang kita bisa trust sama apa yang kita perbuat, ya udah terusin aja gitu. Kalau orang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan sebaik sampean itu di Ciputra, terus jadi dosen misalnya, kira-kira kalau satu hal ya yang penting banget untuk ditanamkan di pikiran orang tuh tentang bagaimana akhirnya bisa berkreasi seperti ini tuh, kira-kira apa tuh? Kalau saya selalu menanamkan kalau kita ini bisa. Jadi saya tuh selalu meyakini dari zaman kuliah itu namanya law of attraction. Wah, sampean juga itu saya ya? Itu banget, ngikutin banget. Law of attraction saya itu kayak aku bisa. Jadi dikala kita gak bisa pun kayak dirinya itu otomatis kayak alarm,
enggak kok bisa kok gitu. Jadi kayak emang batin sama otak kadang-kadang itu kan nggak bisa Sampean sinkron. melakukan itu dengan sadar sampean Iya. ngomong ke diri Iya. sendiri. Jadi kayak misalkan Subhanallah. capek gitu Iya, ya. iya, iya. Saya capek. Enggak, tapi bisa kok gitu. Kayak Allah. dirinya bilang capek tapi mulutnya bilang enggak kok bisa. Ternyata emang beneran bisa gitu. Gak mau nyerah sama feeling yang lagi kecewa, Bener. sama gak mau nyerah itu tetap Bener. bilang bisa gitu. Heeh. Jadi emang law of attraction saya kayak lingkunganku semua positif kok. Jadi ketika ada yang negatif pun itu kayak oh ya itu 1 dari 10 yang bikin aku kecewa misalkan gitu kan. Tapi masih banyak kok yang bikin aku happy gitu. Jadi kadang-kadang apa yang diomongin sama yang dirasakan itu beda. Iya, Tapi iya. terus ditanemin enggak it's okay. Oke, subhanallah. Jadi kayak semua bakal baik-baik aja gitu. Subhanallah, keren banget. Tuh, sampean sudah jadi pengusaha di titik ini, akademisi juga, organisasi juga, dan ibu rumah tangga juga sudah keren banget ya beliau. Ke depan tuh, gimana sih apa ya sampean ngeplot ininya sampean ke depan itu apalagi yang mau sampean dalam konteks terutama pemberdayaan tuh. Iya. Mau sampean jadi pengusaha dan ketua HIPMI gitu kan. Ke depan apa tuh? Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang ke depan itu sebenarnya masih fokus buat ngembangin usaha sendiri ya. Cuman memang di sisi lain juga ada keinginan buat tadi sempat saya sampaikan ketika buka puasa bersama juga yang saya ingin kembangkan itu teman-teman disabilitas tadi. Jadi kalau misalkan saya selalu bilang ke anggota-anggota semuanya nggak ada namanya pengusaha besar, pengusaha kecil, pengusaha berkembang apa, semuanya sama gitu. Cuman emang balik lagi kita sendiri mau kayak gimana, termasuk tadi ke teman-teman disabilitas, jangan sampai kekurangan ini ngebuat kalian itu jadi stuck gitu. Jangan sampai kekurangan ini bikin kalian nggak ingin berkembang, tapi justru kekurangan ini sebagai nilai jual kalian gitu. Nah itu tadi yang saya sempat sampaikan, saya pengen ngadakan kelas-kelas pelatihan di balai-balai pelatihan itu untuk teman-teman disabilitas. Justru kekurangan mereka ini menjadi value lebih yang bisa mereka jual. Jadi kayak ada story yang set story-nya gitu. Oh kita ada kayak gini, tapi kita masih bisa berjuang. Motivasional banget lah. Bener. Kenapa kalian yang normal pun, yang berkecukupan, yang tidak ada kekurangan, itu nggak mau berjuang kayak gitu. Jadi saya optimis pengen semua itu untuk semua orang kan. bener sekali, nggak ada orang besar, nggak ada orang kecil. Cuman baik lagi ke tekad sendiri, mindset kita sendiri. Kalau emang kita mau ya gas aja terus gitu. Subhanallah. Keren banget itu teman-teman. Mungkin obrolan singkat kita namun padat akan isi dan value yang semoga teman-teman semua bisa cerna dan bisa jadi manfaat untuk kehidupan teman-teman nantinya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. untuk Tum Safira karena beliau kayaknya sudah kecapean banget, sibuk banget terutama hari ini Tum ya. Oke, keren banget. Thank you banget untuk share-nya Tum. Sama-sama. Itu saja mungkin teman-teman obrolan kita dengan Tum Safira. Tetap di ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.